Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifko Zahirani, NIM 20234015, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas kuliah yang telah saya buat dengan mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau, yaitu tentang aspek mengenai Minangkabau. Menurut A.A. Nafis, Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Walaupun budayanya sangat jauh diwarnai ajaran Islam. Secara geografis, Minangkabau itu meliputi daratan Sumatera Barat, setengah atau beberapa bagian dari daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Minangkabau juga memiliki prinsip yang diungkapkan dalam pernyataan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, atau adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran, yang artinya adat Minangkabau berdasarkan ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama tersebut dihubungkan dengan suatu legenda yang dikenal dengan Tambo. Kemudian dari Tambo tersebut diterima masyarakat secara turun-menurun dan masih dipercaya sampai sekarang. Dilihat dari aspek keagamaan, masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakat Minangkabau yang keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung masyarakat tersebut juga dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat di Minangkabau dari beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, sampai pada masa pemerintahan Aditya Warman dan anaknya Anggawarman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya. Dilihat dari aspek adat dan budaya Minangkabau, menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetus oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuk Katumanggungan yang mewariskan sistem adat Kotopiliang yang aristokratis dan Datuk Perpatianan Sabatang yang mewariskan sistem adat Bodi Caniago. Kemudian dua bentuk sistem adat ini mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Tiga pilar itu adalah alim ulama, cerdik pandai, dan nini mama, yang kemudian dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sejarangan. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana pihak ibu bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal sebagai samande atau seibu. Sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan nama sumando atau ipar dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki sebagai bundo kandung yang memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki sebagai mama dan penghulu. Karena itu perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh rumah nan gadang atau pilar dari sebuah rumah. Dilihat dari segi bahasa, bahasa Minangkabau termasuk salah satu turunan dari rumpunan bahasa Austronesia yang kemudian dipengaruhi oleh bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa Minang, seperti dari bahasa Sanskerta, Arab, Tamil, dan bahasa Persia. Masyarakat Minangkabau juga memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta, adat maupun perkawinan. Beberapa tarian tersebut yaitu tari pasambahan dan tari piring. Selain tari, Minangkabau juga dikenal dengan seni bela diri, yaitu silek Minangkabau yang sudah berkembang sejak lama. Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata atau disebut juga dengan bersilat lidah. Bersilat lidah ini terdiri dari tiga genre, yaitu pasambahan atau persembahan, indang, dan salawat dulang. Masyarakat Minangkabau juga memiliki olahraga yang telah lama ada di nagari-nagari Minang, yaitu olahraga pacu kudo atau pacuan kuda. Olahraga ini sering dipertandingkan
Selain itu, selain pertandingan kuda tersebut, masyarakat Minangkabau juga masih melestarikan dan menjadikan hiburan di antaranya lomba pacu Jawi dan pacu Itia. Minangkabau memiliki rumah adat yang disebut dengan rumah gadang, yang biasanya dibangun di atas bidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun-menurun. Rumah gadang dibuat dengan memiliki gonjong. Di halaman depan rumah gadang biasanya terdapat 2-6 buah rangkyang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi milik keluarga yang mempunyai rumah gadang. Masyarakat Minangkabau juga dikenal dengan aneka masakannya, dengan ciri khas rasa yang pedas. Salah satu masakan tradisional Minangkabau yang terkenal yaitu rendang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai makanan terlezat. Masakan khas Minangkabau yang lainnya seperti asam pedas, soto padang, sate padang, dan dendeng balado. Semua masakan itu mengandung bumbu dan rempah-rempah yang berbeda dengan rempah-rempah yang kaya. Dilihat dari sosial kemasyarakatannya, persukuan atau suku dalam tatanan masyarakat Minangkabau terbagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil atau disebut sapayuang. Adapun unit yang lebih kecil daripada sapayuang adalah saparui. Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari yang merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau, di mana tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri urusan adat di sebuah nagari. Tiap nagari dipimpin oleh khan atau kerapatan adat nagari. Faktor utama yang menentukan dinamika masyarakat Minang adalah terdapatnya kompetensi yang konstan antar nagari, kaum keluarga, dan individu untuk mendapatkan status atau presise dengan cara mencari kekayaan dengan cara berdagang atau dengan menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Di dalam sebuah nagari di Minangkabau terdapat kaum-kaum yang dipimpin oleh penghulu atau biasanya dipanggil datuk, yang berasal dari kaum keluarga yang diangkat oleh anggota keluarga untuk mengatur semua permasalahan kaumnya. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari tugas yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.